Selamat siang para penonton, nama saya Phoebe. Di talk show kali ini, saya mengundang Pak Konfir Kabo, seorang pengacara berbasis di Melbourne, Victoria. Hari ini kita akan berbicara tentang legal issues yang berhubungan dengan bisnis dan relevansi mereka dengan ASEPA. Pak Konfir, selamat siang. Selamat siang. Ya, siang Pak. Boleh diceritakan sedikit pengalaman servis-servis seperti apa saja yang firma Anda itu spesialisnya memang itu bidangnya. Silahkan Pak. Terima kasih. Terima kasih untuk opportunity-nya ya, dan selamat siang untuk teman-teman semua. Jadi firma saya namanya Kabo Lawyers, nama saya Konfir Kabo. Jadi saya mulai firmnya itu 20 tahun yang lalu persisnya, tahun 2001 seperti 2021 lah. Dulu kami fokus bagian imigrasi, dan sekarang mayoritas kasus adalah imigrasi, soal properti dan bisnis. Jadi lebih ke arah bisnis, walaupun kami juga tangani masalah-masalah bagian kriminal dan family law atau hukum antara keluarga dan lain-lain, tapi mayoritas atau fokus adalah bisnis dan imigrasi, properti, bisnis dan imigrasi lah. Baik, Pak Konfir, saya baca di profilnya company Anda ya, sepertinya Anda sering sekali mempromosikan service business migration. Apakah business migration itu bisa dijelaskan sedikit? Jadi untuk migration sebetulnya ada sekitar kurang lebih 5 stream ya, atau 5 jalur lah kasarnya. Ada jalur lewat keluarga, atau seperti partner, anak atau dan lain-lain. Ada jalur lewat refugee atau refugee migration begitu, protection visa. Ada juga jalur lewat employment atau sebagai pekerja. Ada juga lewat jalur skill. Nah, skill itu sebetulnya ada 2. Satu independent skill atau personal skill seperti professional skill seperti IT, accounting dan lain-lain. Yang satunya adalah business skill. Itu yang kita namakan sebagai business migration. Dan kebetulan sekarang business migration itu salah satu yang bukan lebih mudah, tapi lebih gampang, lebih bisa untuk kita apply karena ada beberapa jalan yang masih terbuka lah untuk aplikan-aplikan yang ingin datang ke Australia. Baik, jadi ini primarily adalah untuk investor atau orang yang emang ingin membuka kantor usaha baru di Australia. Boleh diceritakan, Pak? Ya, jadi bisnis itu dari stream bisnis itu sebetulnya ada 4 jalan lah, 4 jalan kecil kasarnya. Satu sebagai investor atau orang yang mau invest bisnis yang besar di Australia, itu namanya business talent. Yang kedua adalah untuk orang yang membuka bisnis di Australia, itu namanya 188A business visa. Yang ketiga adalah bisnis investor itu menanam modal atau masukin modal sebanyak $1,5 juta Australian di bank account di sini atau di pinjaman government bond. Yang terakhir itu adalah namanya significant investor, karena dana yang perlu diinvest itu juga banyak, sekitar 5 juta Australian. Itu juga untuk dimasukin ke beberapa pilihan investasi yang disediakan oleh pemerintah Australia. Jadi 4 jalur lah kasarnya. Baik, sepertinya ini satu jalur yang lumayan menarik juga ya Pak ya, apalagi karena kita antara Indonesia dan Australia baru saja meratifikasi perjanjian ASEPA atau perjanjian dagang ya, yang benar-benar komprehensif secara ekonomi juga. Menurut Pak Konfir sebagai seorang pengacara bisnis ya, bagaimanakah jalur business migration ini, yang business visa atau migration visa yang ini relevansinya dengan ASEPA, Pak? Silahkan. Tentunya ASEPA itu sangat bagus ya, karena kalau saya nggak salah ingat itu ASEPA itu mungkin 7 tahun atau 8 tahun untuk negosiasinya, dan baru ratifikasikan baru-baru saja ini. Dan itu mencakup free trade. Jadi dagang akan lebih dipermudahkan.
secara teori ini karena kebetulan kita kena COVID ya, tapi kalau enggak sebetulnya jalur perdagangan harusnya lebih lancar, import, ekspor dan lain-lain. Jadi untuk trading, kasarnya bisnis trading itu SEPA sangat membantu. Untuk bisnis imigrasi agak sedikit berbeda karena teman-teman yang mau datang ke Australia untuk imigran sebagai imigran itu bisa memang mempergunakan kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh SEPA, tapi rata-rata itu harus lebih melihat posisi atau bagaimana membuka bisnis di Australia sebetulnya. Jadi yes, it helps ya SEPA, cuma consideration untuk business migration agak sedikit berbeda karena SEPA itu lebih membantu trading antara Australia dan bisnis. Baik, kalau begitu tadi sudah dijawab. Saya mau menggali sedikit untuk yang tadi tantangannya itu. Jadi misalnya untuk sebuah perusahaan di Indonesia mau membuka cabang atau membuka bisnis baru di sini di Australia, kira-kira legal barrier apa sajakah yang mereka akan hadapi begitu, Pak? Jadi mungkin barriernya kita pecahkan legal and non-legal ya, atau legal and practical lah, legal and practical, karena saya juga terus terang membantu banyak bisnis lewat practical issues. Jadi legal barrier-nya itu jauh lebih gampang diatasi daripada practical barrier, karena terus terang legal requirement untuk bisnis di Australia itu sangat jelas, open, bisa kita lihat di internet. Jadi itu not difficult, bisa dilakukan dengan sendiri, semuanya ada. Cuman sangat berlapis-lapis karena di situasi Australia itu adalah negara bagian yang kita tidak biasa mengerti di Indonesia. Indonesia provinsi bukanlah negara bagian. Jadi di sini kita hukumnya itu berlapis 3. Ada 3 lapis kasarnya. Jadi satu itu hukum federal, itu hukum Australia. Yang kedua hukum state, ada hukum Victoria, kalau Anda memang mau berbuka bisnis di Victoria, kalau mau di Sydney, di New South Wales. Yang ketiga itu ada lagi hukum dari local government council. Ini juga ada satu lapis lagi hukuman yang sedikit berbeda. Jadi ini harus diapresiasi bahwa di Australia itu tidak seperti Indonesia. Kalau Indonesia kita dapat cap dari pemerintah, ya sudah selesai. Memang ada banyak perpu-perpu yang lain, tapi ya kalau di Australia itu ada 3 lapis yang sangat bisa sangat berbeda dan tidak terkait satu sama lainnya. Itu secara legal, tapi itu tidak susah karena semua jelas. Secara praktikal itu menurut saya lebih membuat satu tantangan karena cara berpikir dan cara berbisnis dan cara kita membawa diri di Australia dan Indonesia itu sangatlah berbeda, negosiasinya sangat berbeda. Dan biasanya saya memberikan contoh seperti ini, seperti klien saya. Umpamanya ada klien saya yang datang dari Jakarta. Saya bilang, kalau Anda mau coba pindah bisnis langsung di satu negara, tempat dari Jakarta ke Surabaya aja lah kasarnya, terus Surabaya ke Jakarta, itu nggak gampang juga. Walaupun kita bahasanya sama, orangnya mirip-mirip, peraturannya kurang lebih sama, tapi cara berbisnisnya sangat berbeda menurut saya ya. Jakarta Surabaya mungkin tidak sejauh kalau sumpamnya saya aslinya dari Makassar. Dari Makassar ke Jakarta pasti berbeda. Jadi kalau orang datang ke Australia, kita juga harus memikirkan bahwa cara berbisnisnya yang practical method. Kalau gitu karena kita sudah bicarakan yang bagian dari Indonesia ya kalau mau datang ke Australia. Sebaliknya Pak, kalau misalnya dari Australia ke Indonesia begitu, apakah harus mengurus-ngurus yang di sini dulu gitu? Apakah mereka akan punya legal barrier lagi untuk membuka cabang gitu di Indonesia misalnya gitu? Gimana Pak? Oh, menurut saya lebih susah dari Australia ke Indonesia. Okay. Karena yang isu pertama itu adalah legal barrier-nya terus terang. Karena menurut saya, dan saya orangnya agak langsung ya, maaf untuk teman-teman yang nonton itu, saya orang asli Makassar dan memang dari dulu orangnya langsung. Persoalannya peraturan kita di Indonesia itu kurang jelas. Umpamanya PMA, kasarnya PMA, penanda modal asing untuk buka PMA company, itu kurang jelas sampai sekarang. Jadi walaupun BKPM atau badan yang sekarang yang mengurus PMA dan lain-lain itu harusnya memberikan info bahwa ini adalah satu pintu, satu jendela atau apa. Tapi kenyataannya itu sangat susah. Jadi kalau klien datang ke saya dan bilang, oh saya mau buka di Australia, saya mau buka company di Indonesia, harganya berapa? Biasanya jawabannya itu tergantung, kan?
Kalau di sini kan, kalau orang Indonesia datang ke sini mau buka company, baru saya bilang, oh ini harganya begini, ini sebetulnya registration fee-nya begini, service fee-nya begini, selesai. Berapa lama? 24 jam, bang, selesai. Kalau kita ke Indonesia, itu jawabannya tergantung. Jadi kan orang Australia jadinya bingung, maksudnya tergantung itu tergantung apa gitu. Kalau kita kan depends on, kita bisa depends on ini. Ya kita di Indonesia juga kan, ya tergantung, ya berapa faktor yang, ya kenapa faktor, ya tergantung kalau kita bilang Indonesia kan sikon ya, si kondisi. How do you explain that? Itu jadi susah sekali. Nah, akhirnya mereka pikir maksudnya ini konfir ngerti nggak apa yang harus dilakukan? Sebetulnya saya mengerti, makanya saya bisa bilang sikon. Tapi relationship of antara client dan lawyer atau client dan advisor lah, itu all about trust. Dan kalau kita memberikan informasi ke klien di sini bahwa itu tergantung, itu kan langsung yang dia pertanyakan pertama apakah ini orang bisa percaya atau enggak gitu, apakah dia ngerti enggak atau dia mau tipu saya atau gimana. Tapi kenyataannya memang di Indonesia itu kita harus fleksibel. Itu yang menurut saya yang paling berbeda. Jadi orang Australia waktu datang ke Indonesia itu isu pertama. Isu kedua ini yang lebih sensitif ya, dan kita harus mengerti dan kita harus terima bahwa di Indonesia itu isu korupsi sangat, itu isu yang sangat besar buat kita lah. Itu sangat mendarah daging di sistem kita. Sedangkan di Australia ada anti corruption law, dan anti corruption law itu sangat jelas. Kalau mereka berbisnis di mana saja di luar Australia dan mereka terlibat dalam situasi corruption, mereka bisa masalah itu bisa menjadi masalah kriminal di Australia. Contohnya seperti yang Mint yang soal pencetakan uang plastik, itu kan ada isu di Vietnam dan lain-lain itu, tapi mereka kenanya di sini. Jadi mereka khawatir sekali gitu. Nah, coba kalau kita kawinkan dua posisi ini, satu yang soal tergantung, yang kita ngerti kan tergantung itu kenapa kan, mas tergantung siapa yang kita harus diskusikan. Dan yang kedua isu soal korupsi atau isu soal permudahan atau fasilitas lah, kita kasarnya fasilitas. Jadinya orang Australia akan agak biasa gak khawatir, kan dia pikirnya mereka cuma mau satu kejelasan, karena dengan itu mereka bisa masukin ke bisnis plan-nya mereka, ya, projection dan lain-lain. Sedangkan Indonesia kita nggak buat projection, kita jalan aja, lihat oke di sini harus diatur, ini tolong mintanya, ini yang isu, menurut saya itu yang isu utama buat orang-orang yang mau berbisnis di Indonesia. Sorry ya agak putar-putar jelasnya, cuma ini maksud saya situasi yang sering sekali. Mengerti sekali ya Pak Konfir, terima kasih atas kejelasannya tadi ya, terima kasih atas sudah berterus terang lah kesannya dengan para pendengar, para penonton video ini. Saya juga mau tanya nih Pak, mungkin ini sesuatu yang bisa dijawab. Apakah kira-kira perpajakan perpajakan apakah akan menjadi isu bagi perusahaan baik Indonesia kemari atau perusahaan Australia ke Indonesia saat mereka akan memulai suatu mulai kantor cabang atau apa begitu, dan ya bisa dijelaskan dulu soal itu. Ya, sebetulnya secara teori, dan ini secara teori lah ya, no issue karena ada International Tax Treaty. Jadi sebetulnya secara teori company itu tidak akan kena double taxation. Ya, jadi kalau company Indonesia sudah bayar tax datang ke sini, sebetulnya itu clear sebetulnya. Apalagi isu tax di Australia itu sangat clear. Sebaliknya isu tax di Indonesia itu belum tentu clear gitu. Dan kita kan mengerti di Indonesia itu namanya tax consultant dan lain-lain gitu kan. Nah, ini juga jadi isu. Jadi ya sebetulnya no issue secara teori, tapi praktikalnya akan menjadi isu juga. Betul. Ya, itu sesuatu lagi yang harus dipertimbangkan untuk company-company yang mau masuk ke, sebetulnya kalau company Indonesia masuk ke Australia nggak terlalu susah lah. Yang company Australia mau masuk ke Indonesia. Yang juga bisa tolong dijawabkan. Kembali ke bidang hukum nih. Untuk perlindungan hukumnya seperti apa sih Pak untuk kayak NTI? Karena pastinya untuk perusahaan asing untuk masuk ke suatu negara itu mereka mungkin mempunyai hak-hak yang berbeda daripada perusahaan lokal. Bisa dijelaskan mungkin di bagian apa yang harus kayak diingat oleh kayak perusahaan baik Indonesia kemari atau perusahaan Australia ke Indonesia. Silakan Pak.
sebetulnya menurut saya Indonesia adalah negara yang sangat safe untuk secara perlindungan hukum ya. Cukup safe karena ini tidak seperti di Afrika, tidak seperti di tempat-tempat lain. Jadi Indonesia itu cukup PMA itu cukup dilindungi terus terang. Dan sama juga perusahaan Indonesia datang ke sini juga cukup dilindungi. Jadi sebetulnya menurut saya itu bukan isu yang besar. Yang menjadi kendala biasa yang soal perlindungan ya, itu adalah mungkin ketidakpahaman. Contohnya, kalau ada perusahaan Australia yang mau ke Indonesia, mau buka cabang ya, dia mau kirimkan eksekutifnya lah ke Indonesia. Itu kan perlu visa kan, itu namanya kitab, sementara kitas. Yeah. Mereka kalau minta informasi dari imigrasi Indonesia tentang kitas itu biasanya kurang jelas. Yaitu puter-puternya harus pakai konsultan untuk kitas. Nah, itu biasanya prosesnya agak kurang jelas juga gitu. Jadi mereka pikir, apakah orang-orang kita yang kirim ke sana itu diberikan perlindungan cukup nggak? Karena biasa mereka masuk akhirnya masuknya sebagai turis aja, bukan sebagai working visa. Dia masuk aja turis, bolak-balik turis gitu, karena terlalu susah untuk urus working visa. Sama seperti banyak eksekutif yang dari Indonesia datang ke sini dengan visa yang kurang cocok. Nah, kalau ada apa-apa, mereka bilang, kita nggak dilindungi, kita di sini karena kita mau invest. Sebetulnya bukan karena nggak dilindungi, tapi karena visa yang mereka pakai untuk masuk itu bukanlah visa yang cocok. Karena ada umpamanya visa visitor, tapi yang untuk business purposes, itu bukan untuk berbisnis di sini, itu cuma untuk meeting, untuk research, untuk dan lain-lain, tapi bukan untuk kerja. Tapi itu bisa karena kesalahpahaman di sana yang bisa menjadi isu soal perlindungan. Catatan saya juga banyak perusahaan, terutama perusahaan Australia ya Pak ya, yang ingin membuka di Indonesia, mereka terbentur isu-isu seperti kayak kepemilikan, kayak misalnya harus menggandeng eksekutif atau menggandeng direktur yang berwarga negara Indonesia. Apakah ini juga akan menjadi isu yang sama untuk kayak perusahaan Indonesia saat mereka mau membuka kantor di sini di Australia, Pak? Iya ya, ini adalah isu, ini global ya. Global isu itu soal ownership, foreign ownership itu seluruh dunia sekarang jadi isu. Karena sekarang, especially dengan rise-nya China, foreign ownership menjadi suatu satu topik yang didiskusikan di seluruh dunia. Jadi itu menurut saya itu mereka harus mengerti. Perusahaan Australia mau ke Indonesia atau perusahaan Indonesia mau ke sini itu harus mengerti bahwa memang ada foreign ownership restriction itu untuk memprotek national interest. Itu namanya interest ekonomi sendiri, domestik itu perlu, dan yang penting hukumnya jelas. Dan Indonesia menurut saya cukup jelas soal listnya yang list yang bisa atau yang tidak bisa atau yang harus ada Indonesian partner. Itu menurut saya jelas, dan di Australia juga jelas. Jadi teman-teman yang mau investasi ke Indonesia ke Australia cuma harus mengerti lah, dan itu nggak bisa menurut saya itu memang harus begitu. Jadi kita harus memang plan atau strategi kita itu harus bisa mengadopsi restriction yang diberikan itu. Terima kasih sekali Pak Confir, ini benar-benar diskusi yang informatif. Terima kasih sudah menjawab semua pertanyaan-pertanyaan saya mengenai bisnis, terutama dari legal side-nya ya, untuk kalau bisnis mau interested untuk cross border begini antar negara, membuka either kantor di Australia dari Indonesia atau dari Australia ke Indonesia. Terima kasih sekali penonton. Ini sekali lagi saya kenalkan, ini adalah Pak Confir. Jika Anda adalah seorang pebisnis yang berinterested untuk membuka kantor di Australia atau dari Australia ke Indonesia, bisa dapat berkonsultasi dengan beliau di Confir Cabo Lawyers di Victoria, tepatnya di Melbourne. Terima kasih semuanya. Thank you. Bye-bye.